Pondok pesantren telah menjadi bukti nyata lembaga pendidikan agama Islam yang telah memberikan kontribusi pendidikan dakwah di Indonesia. Al-Baitul Atiq yang bermakna rumah kuno, yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang bertujuan membentuk kader muslim yang sejati, yang bisa menempatkan ilmu pengetahuan sebagai penegak agama dan negara. Keberadaan pesantren Al-Baitul Atiq sangat membantu dalam kontribusi kepada masyarakat. Di sini, deretan bangunan yang berdiri kokoh di hamparan tanah seluas lebih dari 4 hektar merupakan suatu tempat untuk menuntut ilmu tentang Islam yang berada di sudut kota, tepatnya di Jalan Rahadi Ismail, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pondok kita ini mulai didirikan oleh almarhum abah kami, Kiai Haji Adrai bin Abdul Hamid. Beliau berasal dari Pulau Masalembu, Jawa Timur, Madura, Jawa Timur. Beliau dilahirkan tahun 1930. Latar belakang beliau ini mondok. Waktu masih remaja itu sempat mondok di pondok pesantren Salafiyah, Syafi'iyah, Sukorjo, situ Bondo, Jawa Timur. Kemudian beliau juga ikut pengajian di Bangil waktu Habib Husain Al-Habsyi. Kemudian di Pasuruan, yang ulama terkenal almarhum Kiai Hamid Pasuruan termasuk guru-guru beliau. Ketika umur 40 tahun, barulah beliau mengurangi bisnisnya dan mulai merintis madrasah di Pulau Masalembu. Termasuk saya lah santri pertama di situ. Di mana? Di Pulau Masalembu. Banyak santri-santri beliau, terdiri daripada murid-murid SD waktu itu. Paginya mereka belajar di SD, di sore hari mereka ditampung di madrasah dari asar sampai jam 10 malam. Jadi santri itu menginap di situ. 10 malam santri istirahat tidur, pagi belajar lagi. Itu sistem pondok beliau di Jawa Timur. Ikut orang Ketapang di sini. Ikut program selama 40 hari di Ketapang. Selama di Ketapang ini beliau memperhatikan daerahnya sangat luas, tapi belum ada pesantren. Nah, inilah yang menggugah beliau untuk tinggal di Kabupaten Ketapang. Karena waktu itu beliau melihat tidak ada satupun pesantren yang berjalan. Berjalannya memang kurang efektif. Jadi beliau punya keinginan untuk mendirikan pesantren di Kabupaten Ketapang ini. Pondok pesantren Al-Baitul Atiq Kabupaten Ketapang telah membangun bangunan baru untuk santri putra dengan luas tanah 5 hektar. Saat ini bangunan dalam proses pembuatan. Seiring dengan perkembangan zaman serta tuntutan masyarakat dalam pendidikan umum, santri yang berdatangan untuk menimba ilmu semakin banyak dan beragam. Kenyataan tersebut menjadi pendorong bagi Pondok Pesantren Al-Baitul Atiq melakukan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan di pondok pesantren. Saat ini, Pondok Pesantren Al-Baitul Atiq memiliki madrasah dengan jenjang dasar, sanawiyah, dan SMA umum dengan berbagai fasilitas dengan ratusan santri setiap tahun untuk mendaftarkan diri menuntut ilmu di sini. Tahun 1980
bulan 7 waktu itu. Bulan 7 yaitu beliau resmi membuka program pendidikan pembelajaran di pondok pesantren ini, yang waktu itu namanya bukan Baitul Atiq tapi Darul Arqam. Waktu itu diberi nama Pondok Pesantren Darul Arqam, bertempat di Masjid Al Istiqomah Desa Padang. Terus berjalan waktu demi waktu, santri semakin bertambah. Pada tahun 1994 pemerintah daerah kita, waktu itu almarhum Bupati Haji Sunardi Basno dengan Kapolres, kemudian Dandim Ketapang berkunjung ke tempat kita di sini, terus melihat arsip-arsip surat menyurat kita. Kemudian beliau ini yang dari Muspida meminta kepada almarhum supaya nama Darul Arqam ini diganti. Salah satu penyebabnya karena waktu itu terdengar nama Darul Arqam ini dihubungkan dengan organisasi di Malaysia yang namanya Darul Arqam juga. Maka Muspida Ketapang minta kepada beliau supaya namanya ini diganti. Maka oleh beliau diberi nama Pondok Pesantren Al Baitul Atiq, disamakan dengan madrasah yang beliau dirikan di Jawa Timur, di kampung asal kami di sana. Alhamdulillah terus berjalan sekarang, dan beliau memimpin pesantren ini selama kurang lebih 10 tahun. Karena pada tahun 1996 beliau meninggal dunia. Pondok Pesantren Al Baitul Atiq meraih perolehan prestasi dari ekstrakurikuler, salah satunya memanah dan lainnya. 34 tahun merupakan perjalanan yang panjang. Semangat dakwah dan keteguhan prinsip para masyayikh Al Baitul Atiq membuat kami menjaga keistiqomahan, ketulusan, ketabahan, dan kesederhanaan untuk terus memperjuangkan nilai-nilai keagamaan. Pendidikan nilai agama yang kuat adalah bekal yang berharga sebelum menjalankan kehidupan yang sesungguhnya dikenang masyarakat. Kami bukan hanya mengajar, namun kami mendidik mental, menjaga hati agar menjadi insan yang berwawasan dan berkepribadian Islam sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Pondok pesantren adalah tempat mendidik hati. Jadi letak pesantren kita ini awalnya di Masjid Al Istiqomah. Namun pada tahun 1992 beliau telah membeli sekitar 9.000 meter tanah di lokasi di sini. Maka pembangunan pun diarahkan di tempat ini, di tempat yang sekarang ini. Jadi beliau meninggal tahun 1996, dan sejak itulah pondok ini kami sendiri yang mengelola bersama Ustadz Ali, Haji Mathori dan kawan-kawan, bersama-sama mengelola pondok kita ini. Jadi saya sendiri lahir tahun 1969. Latar belakang pendidikan, ya saya belajar alif ba-nya itu ya kepada beliau. Jadi sekaligus beliau orang tua saya, sekaligus guru saya. Guru alif ba ta saya itu beliau, dan dasar-dasar fikih, dasar-dasar nahwu saya belajar dari beliau. Di samping ada guru-guru yang lain seperti nenek saya juga yang mengajar saya Al-Quran. Kemudian selama saya belajar di SD, ya beliaulah guru saya dalam bidang agama. Setelah tamat dari SD,
barulah saya waktu itu dimondokkan ke pesantren di Madura, Pondok Pesantren Al-Amin, Renduan Madura. Di situ kami belajar 2 tahun. Kemudian atas permintaan beliau juga kami dipindah ke pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Nah, karena beliau dulu mondok di Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, maka saya pun diarahkan oleh beliau untuk belajar di sana. Alhamdulillah saya juga bisa belajar di sana selama 1 tahun, yaitu tahun 1985 di Sukoharjo itu, bersamaan dengan Muktamar NU pada waktu itu. Kemudian kami pindah ke Pondok Pesantren Darul Lughah wa Dakwah Bangil dengan pimpinan almarhum Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Alhamdulillah di sana kami numpang makan, numpang tidur, alhamdulillah, masya Allah, dengan pengasuh-pengasuh di sana. Alhamdulillah kami dapat mengambil manfaat yang sangat banyak di sana, alhamdulillah. Semangat belajar, semangat keilmuan mulai tumbuh sejak kami mondok di Madura itu, Madura, Sukoharjo, kemudian di Bangil, alhamdulillah. Sehingga tahun 91 kami selesai di pesantren Bangil. Kami mulai hijrah ke sini atas permintaan beliau juga, dan mulai membantu beliau sekaligus mendampingi beliau waktu itu. Ketika beliau meninggal dunia, maka saya yang ditunjuk oleh beliau untuk melanjutkan perjuangan beliau ini, alhamdulillah berjalan sampai sekarang.